Perkenalkan, kami dari kelompok 9, kelas Palembang, pada mata kuliah Bimbingan dan Konseling Belajar, yang beranggotakan dengan saya sendiri, Dita Amanda Putri, dan teman saya, Davita Egya. Baiklah, pada video kali ini kami akan menjelaskan materi tentang macam-macam permasalahan belajar. Selamat menyaksikan. Baiklah, materi selanjutnya motivasi rendah. Motivasi diri untuk terus belajar merupakan hal yang sangat penting bagi setiap siswa, karena motivasi tersebut akan mengunggah siswa untuk tetap bersemangat dalam belajar. Sebaliknya, tanpa motivasi tersebut, siswa akan merasakan sulit untuk memahami materi yang telah dijelaskan oleh guru. Tentu saja, hal ini akan berdampak buruk bagi kualitas dirinya dan juga masa depannya. Faktanya, lemahnya motivasi diri untuk belajar pada siswa ternyata menjadi masalah yang begitu membingungkan bagi guru dan juga orang tua siswa. Misalnya, banyak siswa yang menghabiskan tidur selama jam pelajaran berlangsung. Siswa mengabaikan penjelasan guru dan asik dengan gawai ketimbang dengan membaca buku. Adapun beberapa faktor yang menjadikan lemahnya motivasi dalam belajar. Yang pertama, kurangnya perhatian guru terhadap siswanya. Yang kedua, disebabkan karena gaya dan cara penyampaian materi oleh guru. Yang ketiga, masalah keluarga, putus cinta, masalah dengan teman sebayanya, bolos sekolah, dan sebagainya. Keempat, kurangnya perhatian orang tua dapat menjadi faktor lemahnya motivasi belajar pada anak. Kelima, pergaulan yang bebas. Keenam, faktor kemajuan teknologi yang tidak bisa dipungkiri memang membawa kemudahan pada setiap aktivitas manusia. Tetapi, kemajuan teknologi juga membawa dampak buruk terutama dalam hal pendidikan. Adalah prokrastinasi akademik. Prokrastinasi atau penundaan merupakan fenomena psikologis yang lazim dan kompleks yang telah didefinisikan sebagai penundaan yang dilakukan di awal atau dalam proses penyelesaian tugas. Prokrastinasi akademik merupakan masalah serius yang membawa konsekuensi bagi pelakunya. Konsekuensi dari perilaku prokrastinasi itu sendiri membawa dampak pro dan kontra terhadap kondisi psikologis dan fisiologis sang pelaku. Beberapa peneliti menemukan dampak yang akan terjadi ketika seseorang melakukan penundaan. Dampak yang dapat bisa bersifat positif atau negatif. Simpulan yang diperoleh dari beberapa referensi menyatakan bahwa konsekuensi negatif dibedakan menjadi dua, yaitu internal dan eksternal. Secara internal, prokrastinasi dapat menyebabkan seseorang merasakan frustasi, marah, dan rasa bersalah. Sedangkan secara eksternal, prokrastinasi dapat menyebabkan keterlambatan dalam bidang akademik, hilangnya kesempatan untuk berprestasi, serta hilangnya waktu dengan sia-sia. Selain itu, menurut Surija dan Sia, menyatakan bahwa prokrastinator cenderung memiliki prestasi akademik yang rendah, terlambat menyelesaikan penelitian, dan terlambat lulus kuliah. Pada sisi lain, prokrastinasi juga dapat berdampak positif bagi pelaku. Hampir dalam semua kasus, perilaku penundaan melindungi kita dari perasaan yang tidak menyenangkan. Prokrastinasi sering menyelamatkan kita dari rasa takut akan kegagalan, fear of failure.
kita lebih memilih untuk meninggalkan hal-hal yang membuat takut. Dengan begitu kita merasa aman pada awalnya. Namun efek tersebut tidak berlangsung lama. Menurut Tis dan Baumeister, prokrastinasi memang memiliki keuntungan dalam pengurangan stres akibat tuntutan tugas, akan tetapi seiring berjalannya waktu dan mendekatnya batas penyelesaian tugas, ternyata tingkat stres pada prokrastinator meningkat. Tuntutan untuk segera menyelesaikan tugas menyebabkan rasa takut dan cemas semakin kuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Davita Egya dari Program Studi Bimbingan dan Konseling tahun angkatan 2020 kelas Palembang akan menjelaskan materi dari mata kuliah Bimbingan dan Konseling Belajar, yaitu pertama, underachievement. Menurut Rice and MC Mouch mengemukakan bahwa underachievement merupakan kesenjangan akut antara potensi prestasi expected achievement dan prestasi yang diraih actual achievement. Anak underachievement merupakan anak yang pada dasarnya memiliki potensi yang tinggi untuk meraih prestasi gemilang. Anak cerdas cenderung menjadi anak yang nakal jika berada di kelas yang dianggapnya tidak memberikan tantangan. Kriteria underachievement. Yang pertama, nilai rendah pada prestasi, mencapai nilai rata-rata atau di bawah rata-rata kelas dalam keterampilan dasar membaca, menulis, dan berhitung, pekerjaan sehari-hari tidak lengkap atau buruk, memahami dan mengingat konsep dengan baik jika berminat. Kesenjangan antara tingkat kualitatif pekerjaan lisan dan tulisan, secara lisan lebih baik. Pengetahuan faktual yang sangat luas, daya imajinasi kuat, selalu tidak puas dengan pekerjaannya, kecenderungan perfeksionisme dan kritik dari diri sendiri, menghindari kegiatan baru seperti untuk menghindari kinerja yang tidak sempurna, menunjukkan prakarsa lain, mengerjakan proyek di rumah yang dipilih diri sendiri, tidak berfungsi konstruktif di dalam kelompok, menunjukkan kepekaan dalam persepsi terhadap diri sendiri, yang lain, dan hidup pada umumnya, menetapkan tujuan yang tidak realistis untuk dirinya sendiri, terlalu tinggi atau terlalu rendah, tidak menyukai pekerjaan praktis atau hafalan, tidak mampu memusatkan perhatian dan konsentrasi pada tugas-tugas, mempunyai sikap negatif terhadap sekolah, menolak upaya guru untuk memotivasi atau mendisiplinkan perilaku di dalam kelas. Yang terakhir, mengalami kesulitan dalam hubungan dengan teman sebaya, kurang dapat mempertahankan persahabatan. Faktor penyebab underachievement. Yang pertama, lingkungan sekolah sebagai penyebab underachievement. Sekolah merupakan faktor yang sangat berperan dalam menyebabkan terjadinya underachievement pada anak. Cara pengajaran materi-materi yang diberikan dan ukuran-ukuran keberhasilan dan kemampuan guru dapat menjadi penyebab anak mengalami underachievement. Faktor guru. Guru juga memegang peranan penting dalam prestasi sekolah anak karena gurulah yang mentransfer pengetahuan kepada anak. Bagaimana guru dalam memperlakukan anak didiknya akan mempengaruhi prestasi yang akan dicapai anak. Harapan atau ekspektasi guru terhadap kemampuan anak sangat berpengaruh pada penilaian anak mengenai kemampuan dirinya. Keluarga dan lingkungan rumah. Selain ke sekolah, lingkungan rumah juga dapat menyebabkan anak menjadi underachievement. Bagaimana orang-orang terdekat memperlakukan anak akan mempengaruhi pencapaian anak-anak dalam berprestasi. Menurut Geddes dalam Delphi 2006, penyebab terjadinya kesulitan belajar adalah faktor organ tubuh dan lingkungan. Sedangkan menurut Kaufman menyebutkan bahwa penyebab terjadi anak dengan kesulitan belajar adalah disebabkan oleh tiga kategori, yaitu 1. Faktor organik dan biologis, 2. Faktor genetika, 3. Faktor lingkungan.
Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang dropout atau DO. Dropout adalah keluar dari sekolah sebelum waktunya atau sebelum lulus. Dropout demikian ini perlu dicegah, oleh karena hal demikian dipandang sebagai pemborosan bagi biaya yang terlanjur dikeluarkan. Banyaknya peserta didik yang drop out adalah indikasi rendahnya produktivitas pendidikan. Tingginya angka drop out juga bisa mengganggu angka partisipasi pendidikan atau sekolah. Adapun faktor-faktor terjadinya drop out dilihat dari peserta didik itu sendiri, seperti murid yang sering sakit, sering membolos, malas, melanggar peraturan lalu dihukum, berkelahi, dan lain-lain. Jika dilihat dari segi rumah tangga, yaitu latar belakang ekonomi orang tua yang terlalu buruk, terlalu memanjakan anak, tempat tinggal yang jauh, tuntutan orang tua yang harus bekerja, dan lain-lain. Jika dilihat dari segi sekolah, yaitu suasana belajar yang kurang menyenangkan, guru yang terlalu keras dan menyakitkan, bangunan sekolah yang agak jauh, tuntutan peraturan yang menekan para siswa, dan sebagainya. Jika dilihat dari segi masyarakat, yaitu jalan yang telah terhalang, bencana alam menimpa sehingga masyarakat kacau, musim panen yang memaksa anak harus ikut kerja musiman.